memiliki cadangan tembaga yang sangat besar, masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai yang pertama. Yang kedua untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Dan yang ketiga untuk pembangunan industri aluminium yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy. Nomor satukan Indonesia, tak gentar diancam Barat. Jokowi siap stop 21 komoditas dan 8 sektor ekspor baru. Sahabat bagi media, Presiden Jokowi benar-benar mengagumkan komitmen dia untuk membawa Indonesia menjadi negara sejahtera tidak bisa diragukan. Salah satu bukti terbaik adalah keberaniannya untuk terus menjalankan proses hilirisasi di berbagai sektor. Bahkan 21 komoditas siap di stop dari 8 sektor industri. Indonesia sudah diserang negara-negara industri maju gara-gara kebijakan hilirisasi di industri nikel. Indonesia sudah memutuskan untuk tidak lagi mengekspor nikel mentah. Indonesia hanya akan mengekspor nikel olahan yang harganya berlipat-lipat. Tapi keputusan Jokowi itu memang membuat marah banyak negara barat. Kita dinyatakan bersalah oleh World Trade Organization dan diminta untuk membatalkan penghentian ekspor nikel mentah. Tapi ternyata Jokowi tidak gentar. Dia akan terus melanjutkan hilirisasi nikel dan juga hilirisasi komoditas bahan mentah lain. Yang baru saja dilakukan adalah hilirisasi bauksit, bahan tambang untuk industri aluminium. Deposit bauksit di Indonesia adalah sekitar 1,2 miliar ton atau sekitar 4% dari cadangan dunia. Selama ini kita hanya mengekspor biji bauksit mentah. Kini dengan 3 smelter bauksit yang sudah beroperasi, di sini Indonesia mampu memproduksi sekitar 2 juta ton per tahun aluminanya, yang adalah produk olahan biji bauksit yang tinggal selangkah lagi menjadi aluminium. 2 dari 3 smelter tersebut dibangun melalui kerjasama dengan Tiongkok. Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 1 juta aluminium per tahun, yang dipasok dari dalam negeri hanya 250.000 ton dari PT Inalum. Kekurangannya diimpor. Dalam beberapa tahun ke depan diharapkan seluruh kebutuhan di Indonesia bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan. Masih ada sejumlah industri alumina yang sedang dibangun. Bila semua beroperasi, maka produksi alumina Indonesia bisa mencapai 4,6 sampai 5 juta ton per tahunnya. Itu yang Mimin katakan tadi. Jokowi sama sekali tidak gentar dengan tekanan dari manapun, termasuk dari negara-negara besar. Bagi Jokowi, yang terpenting adalah kesejahteraan Indonesia.
Pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi akan meningkatkan nilai tambah produk itu. Karena itu, menurut Presiden, dengan resiko apapun satu persatu ekspor bahan mentah akan dia stop. Hilirisasi industri jelas memberikan banyak keuntungan bagi negara, mulai dari pajak perusahaan, pajak pribadi, penerimaan negara bukan pajak hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan smelter nikel di Konawe dan Morowali, Sulawesi misalnya, membuka puluhan ribu peluang kerja baru. Dalam salah satu pernyataannya, Jokowi mengatakan Indonesia tidak akan takut kalau WTO juga menggugat kebijakan penghentian ekspor bauksit. Amanat hilirisasi ini sebenarnya merujuk pada undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara yang disahkan pada 2009. Undang-undang itu secara jelas melarang ekspor hasil tambang dan mineral di dalam negeri paling lambat pada 2014. Namun, karena adanya penolakan kuat dari perusahaan tambang transnasional, terutama Freeport yang mengancam akan mengadukan Indonesia ke WTO, pemerintahan SBY saat itu mengundur pemberlakuan larangan ekspor itu. Baru sekarang, Jokowi dengan berani menerapkannya. Pelarangan ekspor nikel mentah diberlakukan pada 2020, sementara pelarangan ekspor bauksit pada 2023. Dan begitu itu semua dimulai, ia langsung tancap gas. Pemerintah telah merampungkan peta jalan atau roadmap hilirisasi hingga 2040. Yang memprioritaskan 21 komoditas dari 8 sektor. Tidak hanya pada nikel dan bauksit, hilirisasi tidak hanya dapat dilakukan pada sektor mineral dan batu bara minerba, tapi juga pada perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Di berbagai daerah, Presiden berulang kali meminta para gubernur untuk menggiatkan hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di daerahnya masing-masing agar mendapat nilai tambah yang lebih besar. Gunakan saja contoh perkebunan kelapa. Saat ini di Indonesia, buah kelapa bernilai jual 10.000 sampai 15.000 per buah. Sementara itu, di Thailand produk yang sama harganya menjadi 45.000 hingga 50.000. Hanya karena dikupas dan dikemas dengan lebih cantik. Dengan kata lain, begitu kelapa itu diolah baru diekspor, harganya bisa meningkat 3 kali lipat. Seperti Anda bisa lihat, hanya dengan beberapa contoh tadi, strategi hilirisasi ini adalah sebuah langkah yang nyata-nyata akan membawa keuntungan besar buat Indonesia. Presiden Jokowi sadar betul, karena itu kita semua harus bersama-sama mendukungnya. Ayo, gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Yuk, jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra! Step 1, wake up, really gon' rise the sun. Step 2, get some good, some food to you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's
day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good